Paulus, Anda lahir dari keluarga miskin dan broken home. Betul. Biasanya anak-anak yang lahir dari keluarga yang berantakan ini kan terjerumus pada hal-hal yang negatif. Narkoba, seks bebas, kemudian bahkan perbuatan kriminal. Bolehkah Anda bercerita bagaimana Anda bisa bertahan dan tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif waktu itu? Saya bersyukur karena saya dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Dan teman yang baik itu yang mencegah saya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Pada saat orang tua Anda bercerai, Anda umur berapa? 6 tahun. Lalu pendidikan Anda bagaimana? Nah, ini yang saya anggap sebagai kemurahan Tuhan. Saya waktu itu dapat beasiswa Super Semar, Pak. SMP, SMA itu saya dapat beasiswa. Tamat dari SMA, saya coba masuk Akabri. Terus, Udah tes semuanya, saya lulus sebetulnya. lalu apa yang membuat Anda tidak bisa masuk? Wah, saya juga tidak tahu kecuali Pak dari kepolisian Koramil tanya. Nama saya di kampung yang Wiratno. Wiratno lulus pora itu dalam bahasa Jawa. Iya, lulus apa tidak? Iya gitu. Enggak Pak, saya bilang. Padahal semua tes sudah lulus. Ini yang di sidang Pantukir, penentuan terakhir enggak lulus. Dia bilang, kamu tahu kamu enggak lulus? Enggak tahu Pak. Surat rekomendasi itu loh. Rekomendasi dari kepolisian. Kamu tuh tidak bersih lingkungan. Bapakmu tersangkut G30 SPKI golongan C katanya. Saya baru tahu. Baik, kita ikuti dulu perjalanan hidup seorang Paulus Wiratno berikut ini. Tak pernah terlintas dalam benak Paulus Wiratno bahwa kelak ia akan menjadi seorang pendeta dan melayani Tuhan. Lahir dalam keluarga miskin, Paulus tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Bahkan setelah orang tuanya berpisah, hidupnya selalu berpindah tempat. Beruntung, Paulus dikaruniai otak yang cerdas hingga bisa mendapatkan beasiswa. Bahkan ia berhasil meraih Master Teologia atas bantuan dari seorang donatur. Merasa hidupnya penuh dengan kemurahan dan belas kasih dari berbagai pihak, kini Bapak dari 3 orang anak ini mendedikasikan hidupnya untuk memberikan dan menolong sesama. Saya bisa menjadi saya hari ini karena mercy, kebaikan Tuhan yang sebetulnya saya tidak layak menerima. Itulah sebabnya Mercy ini ingin menjadi sebuah yayasan yang bisa memberikan pertolongan kepada anak-anak ini. Hari ini kita bisa ada di sini karena ada orang-orang yang telah memberi. Dan kalau kita mau melihat generasi yang akan datang betul-betul bisa berkembang, bisa mencapai potensi maksimalnya, kita harus berlari memberi. Dan mengapa kita harus memberi? Karena pada akhirnya di ujung kehidupan kita ada istilah at the end of the day is not how much do you have, but how much do you give with what you have. Kutipan yang menarik ya. Di akhir ujung hidup kita, Betul. bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang kita bagikan. Ya. Tapi sebelum sampai ke sana lagi, Anda kan gagal masuk Akabri. Ya. Kok jadi pendeta? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Sekali lagi, kasih karunia Tuhan. Saya tidak tertarik jadi pendeta Pak dulu Pak. Saya akhirnya kerja jualan buku. Nah, ada satu percetakan namanya Gandum Mas, itu jualan buku-buku rohani. Ada sebuah peristiwa di Purwokerto, ada istilahnya kebaktian kebangunan rohani. Saya jualan buku, malam kedua laris sudah, habis. Akhirnya panitia bilang, bisa enggak tolong ikut main musik? Nah, saya ikut main musik. Bisa mendoakan, saya ikut-ikutan mendoakan. Gitu ya. Paginya itu ada briefing dari pembicaranya Ibu Naomi Dodi. Tiba-tiba Ibu Naomi Dodi waktu itu mengatakan, di tempat ini ada pemuda yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Saya bilang, mungkin itu saya maju. Saya tertarik. Gitu. Nah, saya maju aja. Dia doain, amin. Selesai amin itu ada almarhum Ibu Sandra Sanger dan suaminya Pak Adiarso mendekati saya dan mengatakan, kalau Anda mau sekolah Alkitab, saya sponsori. Langsung seperti itu. Jadi saya yakin ini pasti dari Tuhan. Dari situlah saya
masuk sekolah Alkitab, dan di sekolah Alkitab itulah ternyata bukan hanya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, saya ketemu istri saya, Pak, di situ. Dalam perjalanan Anda menolong orang-orang, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi? Tantangan terbesar adalah menjaga passion itu tetap ada. Kalau saya berkunjung ke pengungsian misalkan, kemudian 5 anak pegang tangan di sini, 5 anak pegang tangan bilang Pak Pendeta atau Papi Paulus bahwa saya ke Mercy, saya mau sekolah, saya pasti nangis, Pak. Tantangan saya adalah emosi saya terganggu, Pak. Dan kadang-kadang istri saya mengeluh karena sampai rumah masih aja ngomongin mengenai anak-anak itu gitu. Itu yang kedua, tantangannya adalah pengen menyelamatkan sebanyak-banyaknya, tapi dananya kan juga banyak, Pak. Selalu ada tantangannya seperti itu. Lepas dari semua cerita Anda, adakah sesuatu yang menjadi mimpi yang ingin Anda wujudkan dalam hidup Anda sebelum Tuhan memanggil Anda? Saya pengen melalui Yayasan Mercy, melalui kehidupan kami sekeluarga dan teman-teman kami bisa menolong dan menyelamatkan lebih banyak lagi anak-anak yang perlu pertolongan. Ya, saya sendiri di acara Kikendi juga ingin membagi buku yang punya makna juga. Mudah-mudahan mendukung apa yang Anda ceritakan dan tadi Ibu Indri Gautama juga ceritakan. Have a Little Faith dari Mitch Albom. Dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu. Baik, karena apa yang Anda lakukan, juga Ibu Indri lakukan, itu adalah perbuatan baik. Di sini ada teman-teman dari So Good Food ingin memberikan apresiasi dan sekaligus donasi untuk memperkuat apa yang Anda lakukan, memberikan semangat. Jangan dilihat nilainya, tapi bagaimana support mereka dan harapan kami semua untuk mendukung apa yang Anda lakukan, apa yang Ibu Indri lakukan. Baik, untuk itu silakan diwakili oleh Pak William Yusak dari So Good Food untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Pak William, silakan Anda serahkan atas nama teman-teman Anda di So Good Food untuk memberikan dukungan bagi apa yang sudah dilakukan oleh Bung Paulus dan juga Ibu Indri. Semoga bisa membantu pelayanan Ibu. Baik. Dan untuk itu saya mengundang Regina untuk juga hadir di atas panggung. Baik, ini Regina. Ya. Salam juga. Ya. Regina nanti ingin menyanyikan lagu apa? Nanti aku akan menyanyikan lagu Have Yourself a Merry Little Christmas. Oke. Tadi pasti Regina udah mendengar ya. Bagaimana Ibu Indri, kemudian Bung Paulus memaknai hidup mereka. Kalau Regina sendiri, pengen tahu sebelum nyanyi nih. Bagaimana Regina memaknai hidup Regina sendiri? Kalau saya memaknai hidup ini dengan terus bersyukur. Karena menurut saya, semua hal yang terjadi dalam hidup saya luar biasa gitu. Jadi luar biasa ups and downs-nya gitu. Jadi nggak hanya yang bagusnya aja, downs-nya juga luar biasa gitu. Jadi syukuri aja apa yang ada di depan saya. Syukuri. Baik. Baik. Dengan ucapan syukur pula, mari kita tutup acara ini dan kita sambut Regina.